Shalom saudara. Pada hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Masih kita beribadah di rumah-rumah. Karena kita memang belum diperbolehkan untuk berkumpul di gereja. Untuk beribadah demi kebaikan kita semua. Pemerintah kita baik dan kita hargai apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita. Tidak boleh ada kerumunan. Ibadah pun kita belum boleh menjaga supaya kita tetap sehat. Ya, pada hari ini saya akan menyampaikan khotbah seri saya yang berjudul dengan faithfulness atau kesetiaan. Ya, kesetiaan ya. Faithfulness atau kesetiaan adalah sebuah seri yang sebelumnya adalah ya ini Galatia 5 ayat 22 sampai 23 demikian bunyinya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Di minggu-minggu sebelumnya kita telah belajar tentang kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Hari ini kita belajar buah roh tentang kesetiaan. Ya, kesetiaan itu apa? Ya, kita belajar dulu apa arti kesetiaan dari Kamus Bahasa Indonesia. Kesetiaan adalah keteguhan hati, ketaatan, kepatuhan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah faithfulness. Artinya faith dan full. Ya, artinya penuh dengan iman, penuh dengan percaya. Itu adalah kesetiaan. Jadi saudara, kesetiaan kalau saya artikan adalah ketaatan dengan disertai dengan pengorbanan sampai akhir hidup kita, saudara. Itu setia. Banyak orang setia tetapi ada motifnya. Banyak orang setia tetapi ada udang di balik batu, ya. Bahkan zaman sekarang susah cari orang setia. Zaman dulu juga demikian. Pemazmur Daud berkata, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Ya, Mazmur 12 ayat 2 mengatakan, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Daud berkata, Tuhan, orang saleh sudah nggak ada orang setia, semua berkhianat, ingin membunuh, semua nggak ada setia. Tolong Tuhan, ya kan? Berikanlah orang yang setia. Ya. Amsal berkata, banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapa yang menemukan? Benar-benar orang banyak ngomong aku baik hati. Aku orang yang baik, suka menolong. Ya. Tetapi tidak mudah untuk setia. Setia itu perlu pengorbanan. Bukankah zaman sekarang juga sama? Sulit cari orang yang dipercaya, yang setia. Mencari istri yang setia, mencari suami yang setia. Maka zaman-zaman sekarang banyak perceraian. Kenapa? Karena ada salah satu yang tidak setia. Ya kan? Kalau setia pasti itu rumah tangga semua akan tidak sampai ada perceraian. Karyawan juga banyak yang nggak setia. Zaman sekarang susah untuk mencari orang yang setia. Karena dalam kesetiaan itu adalah ada unsur ketaatan, ada unsur pengorbanan, ketekunan. Ya. Partner kerja juga susah cari yang setia, teman-teman susah. Saudara, bangsa Israel aja sejak ditolong Tuhan dari tanah Mesir, diberi 10 mujizat, ya kan? Keluar dari negeri Mesir, diberi harta yang banyak. Tuhan menggerakkan semua orang Mesir, memberikan emasnya, peraknya, kain-kain kemisi. Bahkan keluar dari tanah Mesir, itu bangsa Israel penuh dengan kekayaan tangannya. Dan sepanjang keluar dari Mesir, tiang awan, tiang api selama 40 tahun menyertai bangsa Israel. Bayangkan, Allah menyertai bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah Kanaan 40 tahun. Tiang awan, tiang api tidak pernah pergi dari bangsa Mesir, dari bangsa Israel. Roti mana dari surga, 40 tahun bangsa Israel tidak bekerja. Diberi oleh Allah makan dari surga, roti dari surga diberikan. Burung puyuh, daging burung puyuh diberikan dari surga. Minumnya dari gunung batu.
begitu baiknya, setianya Allah kepada manusia, bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel juga tidak setia. Di tengah-tengah padang gurun mereka membuat berhala-berhala. Lembu emas dipuja-puja. Katanya inilah yang memimpin kita keluar dari bangsa Mesir. Dari negeri Mesir. Padahal dari awal memang Allah yang mengeluarkan. Tapi begitu Musa gak turun-turun dari gunung, dia bilang, inilah lembu sapi yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel itu bangsa yang tidak setia. Selalu melawan Tuhan. Selalu menyembah berhala. Selalu menyembah patung-patung. Berapa banyak mujizat yang diberikan oleh Allah di padang gurun 40 tahun itu, saudara. Itu banyak sekali gak terhitung. Tetapi sekian kali bangsa Israel selalu mendukakan hati Allah dengan tidak setia. Allah mencari orang yang setia. Kalau kita setia, maka kita diberkati berlimpah-limpah. Kalau Israel setia, Tuhan menghalau semua musuh-musuhnya. Dihalau semua. Yang berperang Allah, bukan bangsa Israel. Kalau gak setia, baru Tuhan kirim musuh-musuh untuk menghancurkan bangsa Israel. Jadi kuncinya adalah kesetiaan kita kepada Allah. Contoh utama, teladan utama, orang yang paling setia, yang teruji kesetiaannya adalah Yesus. Filipi 2 ayat 8 mengatakan, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat. Taat dan setia. Tadi kan setia adalah ketaatan. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bayangkan, Yesus adalah Tuhan. Dia turun ke dunia menjadi manusia. Sebab tidak ada manusia yang bisa selamat karena kebaikannya. Karena banyak memberi, banyak amal, tidak bisa. Hanya Yesus Tuhan yang turun ke dunia menjadi manusia. Karena Yesus tidak berdosa, maka dia satu-satunya orang yang berhak, yang bisa memberikan kita keselamatan. Dan dia turun ke dunia, apa yang terjadi? Dari lahirnya sudah mau dibunuh. Remaja, pelayanan, semua menolak dia. Keluarga menolak Yesus. Ahli Taurat, orang Farisi menolak Yesus, bahkan mau membunuh Yesus. Saudara keluarganya tidak percaya. Semua orang menghina Yesus, memfitnah Yesus, meludahi Yesus, bahkan mau membunuh Yesus. Yesus mengalami banyak penderitaan, tetapi dia berkata, aku harus ke Yerusalem. Guru, jangan ke Yerusalem. Oh, nggak bisa. Karena aku ke Yerusalem untuk menyerahkan hidupku kepada tua-tua, imam tua-tua, dan kepada para ahli Farisi, pada imam-imam, supaya aku disalibkan. Yesus tahu kalau dia mau taat dan setia sampai salib, itu perjalanannya mengerikan. Dia ditangkap, dipukul, diberi mahkota duri, dicambuk habis-habisan. Kesetiaan Yesus sampai kayu salib itu mengandung banyak penderitaan dan risiko supaya kita semua selamat. Yesus setia. Tidak ada kesetiaan seperti Yesus miliki. Kesetiaan adalah keteguhan hati, ketaatan. Saudara, bagaimana Yesus menderita begini? Orang nggak tahu. Makanya kalau orang nggak mengalami Yesus, nggak mengerti penderitaannya yang setia, kita hidup nggak setia. Hidup seenaknya sendiri, saudara. Mari kita sudah belajar kesetiaan. Jika Yesus setia sampai mati untuk kita, bagaimana kita harus setia juga? Kita belajar dari kesetiaan Yesus. Pak, mengapa kita harus setia? Ya kan? Apa yang kita dapatkan kalau kita setia? Dan apa yang terjadi kalau kita setia? Kepada siapa kita setia? Hari kita belajar tentang kesetiaan. Ya. Kepada siapa kita harus setia? Yang pertama adalah setia kepada Tuhan. Ya. Jadi kita setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Dia setia sampai di kayu salib. Itu membuktikan kesetiaannya kepada kita. Ini loh, aku setia sampai mati untuk engkau. Kesetiaan Yesus membawa keselamatan bagi kita semua. Jadi kita ditebus oleh darah Yesus. Kita menjadi
kita bukan hamba setan lagi, bukan hamba iblis lagi, tapi kita dibeli oleh darah yang mahal, bukan dengan emas dan perak, tapi darahnya yang mahal di atas kayu salib. Sekarang kita menjadi hamba Tuhan, bukan hamba setan. Maka sebagai hamba kita harus setia. Dan saya percaya kalau kita setia kepada Tuhan, maka kita akan disertai Tuhan sepanjang hidup kita, diberkati. Apapun yang kita butuhkan Tuhan akan berikan. Mari kita belajar dari kesetiaan seorang bernama Daniel. Ya. Daniel adalah orang yang setia. Dia rajin beribadah. Apapun kondisinya dia stabil. Beribadah, berdoa 3 kali 1 hari. Berdoa. Di sini ada nggak yang 3 kali sehari berdoa kepada Tuhan, menghadap Tuhan? Yang ada adalah makan 3 kali. Amin saudara. Yang ada kita makan 3 kali. Tetapi kita nggak pernah ibadah 3 kali. Ibadah kepada Tuhan itu artinya kita memberi makan roh kita 3 kali. Tubuh kita dikasih makan 3 kali sehari. Tapi roh kita tidak pernah diberi makan oleh dengan firman Tuhan 3 kali sehari. Sekalipun kita juga ada nggak beribadah, nggak berdoa, makan tetap 3 kali. Tapi ibadah belum tentu sekali. Ya. Daniel adalah orang yang luar biasa, orang yang berkualitas, orang yang benar-benar setia dengan Tuhan. Kita baca ayatnya. Daniel 6 ayat 8 sampai 11. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonannya, menyampaikan doanya kepada salah satu dewa atau manusia kecuali pada tuanku raja, ya, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Karena orang iri, Daniel orang yang hebat, dia orang saleh, beribadah 3 kali sehari, dan dia ingin menjatuhkan Daniel, maka mau membunuh Daniel, maka banyak orang menghasut, petinggi-petinggi raja menghasut rajanya. Raja, jangan sampai ada orang menyembah dewa lain atau Tuhan atau manusia selain pada raja. Kalau dia menyembah dewa lain atau siapapun harus dihukum mati, dimasukkan ke gua singa. Raja membuat aturan, ya, dan akhirnya diumumkanlah oleh sebab itu oleh raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Akhirnya raja membuat larangan di tangan. Oke, yang stempel kerajaan, umumkan ke seluruh negeri. Orang yang menyembah dewa, manusia, binatang, apapun, ya, selain pada raja harus dibunuh. Ditangkap, dimasukkan ke gua singa. Tetapi demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Zaman itu kalau berdoa pakai kiblat, ya. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukan. Seperti yang biasa dilakukan. Daniel berdoa 3 kali sehari bukan pas kepepet. Bukan pas butuh, bukan pas ada virus corona, bukan pas kita di lockdown, bukan pas kita ada krisis ekonomi. Tetapi Daniel berdoa 3 kali sehari seperti biasa yang dilakukannya. Sekarang kita semua anak Tuhan rajin berdoa, rajin baca Alkitab, berjam-jam. Kenapa? Gak bisa ke mall, gak bisa kemana-mana. Ya udahlah baca Alkitab, berdoa, Alkitab berdoa. Kalau udah di lockdownnya dilepas, PSBB gak ada lagi. Wah, udah lupa lagi baca Alkitab, lupa lagi berdoa. Daniel berdoa 3 kali, berlutut, menyembah Allah seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, Daniel adalah orang yang setia. Dia beribadah pada Tuhan, 3 kali berdoa. Ketika dengar suatu raja bahwa dia akan ditangkap karena dia berdoa, dia bukan protes. Raja, apa salahku? Aku kan berdoa.
Raja, apa sih kejahatan aku? Kok aku mau ditangkap? Kan aku berdoa. Daniel tidak pernah protes. Daniel tidak pernah mengutuk. Daniel tidak pernah menyalahkan orang lain. Daniel tidak pernah demo pada raja. Tapi Daniel naik ke suatu rumahnya. Dia berdoa. Apakah berdoa menghindarkan Daniel dari gua singa? Kita lihat. Ya, ayat 23. Dia tetap ditangkap. Dia tetap ditangkap. Daniel berdoa. Daniel tidak dibebaskan dari gua singa. Kita berdoa tidak dibebaskan dari krisis ekonomi. Kita berdoa tidak mungkin virus corona itu lenyap begitu kita doa. Kita berdoa tetap mengalami sama seperti orang mengalami. Tetapi bedanya lihat nih. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatur mulut singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya Tuhan. Tapi juga terhadap Tuanku Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Daniel tetap dihukum. Daniel tetap ditangkap. Daniel tetap dihukum mati, dimasukkan ke gua singa. Tetapi Daniel itu orang yang setia kepada Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan disertai dalam segala badai hidup. Lewat badai hidup, lewat lembah yang kelam, tetap gada dan tongkatmu menghibur Daniel. Ketika masukkan gua singa, raja dedekan, Daniel, mudah-mudahan ya Allahmu yang kau sembah bisa tolong kau, ya kan? Oh ya, gak apa-apa raja, masukkan aja, gitulah kira-kira saudara. Dimasukkanlah, ditutup. Darius tahu, raja itu tahu, kalau Daniel orang baik, dia berdoa semalam-malaman untuk Daniel. Raja Darius itu baik. Daniel raja singa, dia gak bisa mengubah peraturan yang dibuatnya sendiri, kan dihasut oleh petinggi-petingginya, dihasut semua. Akhirnya dia stempel, benar gak bisa dirubah, gak bisa cabut. Akhirnya Daniel, aku udah kamu berdoa saja. Raja Darius berdoa pagi-pagi, lalu bilang ini, Daniel, ya kan? Ternyata Daniel gak apa-apa. Bilang, Allahku mengutus malaikat-malaikat untuk mengatup singa-singa. Bayangkan, singa kelaparan di gua, ini bolongan nih, ini lubang nih. Itu banyak singa-singa kelaparan, diturunkan ke gua singa Daniel. Tetapi malaikat turun dan mengatup mulut singa-singa. Malah dia bisa kongko-kongko dengan singa. Dia berdoa bersama-sama singa. Ada malaikat. Artinya apa saudara? Jika kita setia pada Tuhan, beribadah pada Tuhan sungguh-sungguh, intim dengan Tuhan, setiap hari 3 kali berdoa pada Tuhan. Sekarang kita mengalami bukan gua singa lagi, tetapi kita mengalami krisis ekonomi. Banyak orang di PHK, pabrik-pabrik sudah mem-PHK karyanya ribuan. Bagaimana negara ini banyak yang di PHK, banyak yang kelaparan, banyak yang gak punya pekerjaan, banyak yang stres. Tetapi kalau kita beribadah dan setia kepada Tuhan, Tuhan kirim malaikat untuk memberkati kita. Karena Tuhan kita adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Percaya saudara, tidak mungkin anak Tuhan yang setia dibiarkan mati konyol. Tidak ada. Lalu Daniel ditemukan tinggal tulang-tulangnya saja. Dan rambutnya nggak dimakan singa. Tidak ada, utuh. Lalu sangat suka citalah raja. Ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu. Dan tidak terdapat luka-luka padanya. Karena ia percaya. Karena ia setia kepada Allahnya. Dicakar pun enggak loh saudara. Daniel, enggak cakar. Daniel cakar enggak. Karena apa? Udah dikatup semua. Mulutnya, cakarnya, sudah enggak ada lagi. Jadi makanya diam aja. Tetapi orang yang jahat, orang yang memfitnah, orang yang menghasut raja, ditangkap semua. Dan dimasukkan ke gua singa sekeluarganya. Baru belum sampai ke dasarnya, sudah dimakan itu semua keluarganya. Beda orang yang setia kepada Tuhan dan yang tidak setia.
Kita belajar sekali lagi. Orang yang kita pelajari adalah tokoh Sadrak, Mesak, Abednego. Ini konco ya. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego konco. Nah, satu perjuangan, satu asrama, dan dia selalu bersama-sama. Tapi ujiannya lain. Sadrak, Mesak, Abednego diuji kesetiaannya melalui Raja Nabukadnezar. Ya kan? Raja Nabukadnezar membuat patung. Ya, ini. Ya, ini Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab raja, Nabukadnezar, tidak ada gunanya bagi kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Itu dipaksa untuk menyembah patung raja. Juga dihasut juga raja. Kita bikin patung raja. Semua orang harus menyembah. Ada seruling, ada ceracap, ada nafiri. Kalau dibunyikan, semua rakyat, semua orang harus menyembah patung Nabukadnezar. Kalau tidak menyembah, raja harus menghukum mati dengan memasukkan orang itu ke tungku api yang dinyalakan baik panas. Tetapi sekali lagi, Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang yang berkualitas. Dia orang yang setia, taat pada Tuhan, bahkan nyawanya pun diberikan. Dia berkata demikian. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nabukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku berikan. Dahsyat saudara, bayangkan. Ini diberhadapkan patung, situ tunggu api. Kalau engkau tidak mau menyembah patung raja, itu tunggu api. Aku lemparkan kamu semua ke tunggu api. Apa kata Sadrak, Mesak, Abednego? Tuhan, Raja, kalau Tuhanku, ya kan, tidak sanggup melepaskan kami dari tangan raja atau tunggu api, aku tetap tidak menyembah patung raja. Wah, keren sekali saudara. Ini benar-benar hebat. Kalau Tuhan tidak menolong aku tetap tidak menyembah patung raja. Aku mau mati demi kesetiaan kepada Tuhan. Kalau aku hari ini tidak makan karena nggak ada pekerjaan, aku tidak akan ke dukun. Aku tidak akan minta-minta. Aku tidak akan ke paranormal. Aku tidak akan ke pesugihan. Aku lebih baik mati tapi setia kepada Tuhan. Kalau aku hari ini tidak punya apa-apa untuk membayar tagihan-tagihan kami, aku tetap tertuju kepada Tuhan. Aku tidak takut karena aku kenal Tuhanku, Tuhan yang setia. Benar saudara, Sadrak, Mesak, Abednego itu orang yang setia. Bahkan dia rela mati. Nyawaku tidak penting kok. Yang penting Tuhan dipermuliakan. Banyak orang tidak bisa makan. Banyak orang nggak punya uang. Banyak orang butuh laris usahanya. Ke paranormal. Ke orang pintar. Ke dukun. Ke pesugihan. Itu benar-benar menista Tuhan. Benar-benar tidak setia pada Tuhan. Itu namanya kita setia kepada orang yang memberi kita uang. Akhirnya sudah dilempar ke tungku api. Apa terjadi? Tuhan tolong. Kalau Daniel dilempar ke gua singa, Tuhan kirim malaikat bersama-sama. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego dilempar ke tungku api, ada juga malaikat. Dibingung rajanya. Lihat tuh, itu ada 3 orang kita lempar ke tungku api. Kenapa ada sampai Ada 3 orang, 4 orang. Kemudian terkejutlah Raja Nabukadnezar. Lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka pada raja, benar Raja, 3 orang, betul 3 orang. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ketika
benar-benar ada masalah berat. Ketika dia dilempar ke tungku api, ada malaikat Tuhan bersama-sama mereka. Berjalan-jalan di dalam tungku api yang menyala-nyala 7 kali lipat panasnya. Ketika mereka keluar, tidak ada bau gosong sedikit pun. Artinya apa saudara? Kalau kita takut mati, kita akan kehilangan nyawa kita. Tapi kalau kita nggak takut mati untuk Tuhan, Tuhan berikan kehidupan. Masuk tungku api, 3 orang. Keluar tetap 3 orang. Tapi waktu tungku api 4 orang yang menolong. Raja terkejut. Akhirnya, umumkan semua rakyat harus menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan tahu kapan aku menolong kau. Tepat pada waktuku. Kalau aku tolong sekarang, sebelum kamu masuk tungku api, orang gak nyembah aku. Gak percaya, gak ada mujizat. Tetapi kalau benar-benar tungku api, aku tolong kau dalam tungku api, orang tercengang-cengang. Wah ini dewa mana nih? Dan semua akan nyembah Allahnya Abednego. Saudara, kita jangan takut. Hari-hari ini kita seperti di tungku api. Hari-hari ini kita seperti di kandang di gua singa. Apa artinya kita kepepet? Kita gak punya uang. Tagihan tuh silih berganti. Aduh Pak, libur ya libur Pak. Gajian gak ada. Tagihan anak sekolah jalan terus. Makan juga perlu. Perut gak bisa kompromi Pak. Emang kalau gak ada gajian perut gak bisa lapar. Tetap lapar Pak. Ya isinya pakai apa Pak? Ya kan? Tapi saudara, kita lagi diuji semua. Anak-anak Tuhan sedang diuji semua. Melalui virus corona, melalui krisis ekonomi. Apakah kita tetap setia beribadah Tuhan? Saya lihat di Spanyol, di mana-mana, aduh, orang sekota bisa nyembah di jalan-jalan. Tuhan mau seperti itu. Di mana-mana berada, sembah Tuhan, sembah Allah. Kenapa? Karena kepepet mereka. Karena ada virus corona yang mengganas. Tetapi Daniel itu berkata, dia sembah Tuhan 3 kali seperti biasa dilakukan. Saya percaya, Sadrak, Mesak, Abednego juga demikian. Dan kalau kita mau beribadah, mau setia pada Tuhan, berdoa 3 kali sehari, baca Alkitab, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, setia pada Tuhan, tidak kepada orang lain. Nanti kita akan benar-benar diberkati. Jangan andalkan manusia. Jangan datang kepada manusia minta tolong, jangan. Datang berlutut pada Tuhan. Di atas soto Daniel minta tolong Tuhan, berdoa. Kita berdoa di kamar kita. Berdoa Tuhan tolong kami. Kami ada di tengah-tengah krisis ekonomi. Kami butuh ini, butuh itu. Tuhan tolong kami. Tuhan kita, Tuhan yang setia. Bahkan dia mau mati di kayu salib. Membuktikan kesetiaannya pada kita, saudara. Apa upah kesetiaan pada Tuhan? Pertama, Tuhan memberikan pertolongan dalam kesesakan. Daniel tadi sudah dibahas. Daniel ditolong di kandang singa. Sadrak, Mesak, Abednego ditolong dan ditunggu api. Dan Tuhan memberikan keselamatan dan memberikan kita mahkota kehidupan. Wahyu 2:10 mengatakan demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan padamu mahkota kehidupan. Saudara, kalau kita setia pada Tuhan, kita diberi mahkota kehidupan. Kita pasti masuk surga dijamin. Dan diberi mahkota kehidupan. Selagi kita di bumi, Tuhan beri pertolongan. Tuhan beri berkat. Tuhan sertai segala sesuatunya tuh, saudara. Ya, jadi kita harus belajar. Pertama adalah setia kepada Tuhan. Apa yang terjadi kalau tidak setia? Apa yang terjadi jika kita tidak setia? Kita akan dihukum Tuhan. Lihat nih, 1 Tawarik 10 ayat 13 sampai 14. Demikianlah Saul mati. Demikianlah Saul mati. Karena perbuatannya yang tidak setia. Saul mati karena tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena itu ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Kalau kita minta petunjuk pada dukun, paranormal, suhu, apapun, kita sedang tidak setia kepada Tuhan. Dan kita akan mati. Masuk neraka dan di bumi pun kita tidak diberkati.
dan tidak meminta petunjuk pada Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu pada Daud bin Isai. Tuhan membunuh Saul, saudara. Ya. Ulangan mengatakan demikian. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan ya, wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu semua angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Saudara, kalau kita tidak setia, Tuhan akan hukum kita mati. Yudas tidak setia, dihukum mati. Yudas ikut Tuhan sudah lama. Dia pegang uang, kas, selalu mencuri, menjual Yesus, dia berkhianat. Dan dia tidak bertobat, akhirnya dia gantung diri. Itulah saudara, kita harus setia. Kalau kita setia, Tuhan berkata, aku tidak akan menyembunyikan wajahku. Kalau engkau tidak setia, aku hendak menyembunyikan wajahku. Tapi dibalik, kalau kita setia, Tuhan tidak menyembunyikan wajah Tuhan pada kita. Kita berdoa, Tuhan mendengar. Kita berdoa, Tuhan melihat. Daniel berdoa, dilihat di kandang singa, ditemenin malaikat. Saddam saat itu ditemenin Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya kalau kita setia. Jadi kita harus setia pada Tuhan. Amin saudara. Ya, saya harap saudara di rumah mengikuti. Bab ini agak panjang tapi penting sekali untuk kita selama kita juga masih hidup dalam krisis ekonomi. Sangat penting. Bahwa saudara dipulihkan, dikuatkan, ditolong Tuhan. Setia kepada Tuhan. Kedua, kita setia kepada keluarga. Ini penting. Yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua adalah kita setia pada keluarga. Orang yang gak setia pada keluarga, itu pasti gak setia pada Tuhan. Jelas. Tapi kalau orang itu setia pada Tuhan, pasti setia kepada keluarga. Amin saudara di rumah. Ya. Jadi kita harus benar-benar setia pada Tuhan, maka kita punya kesetiaan kepada keluarga. Maka kau cari istri, cari suami, cari pacar yang setia pada Tuhan. Maka dia akan setia pada kita. Amin saudara. Kita belajar kesetiaan ini dari Rut ya, tentang keluarga. Ya. Rut adalah orang yang setia. Ya. Naomi dan Elimelek, ya, anak dan anaknya Mahon dan Kilon, dia dari Israel ya. Dari Israel ada apa? Kekeringan. Dia ada kelaparan. Maka Naomi, Elimelek dan kedua anaknya laki-laki, dia ke daerah mana saudara? Yang nggak ada kekeringan. Dia ke daerah Moab. Dia ke Moab. Kenapa? Di Moab gak ada kekeringan. Dia ke Moab, bawa harta semua ke Moab. Tetapi sampai di Moab, Elimelek mati suaminya. Akhirnya kedua itu dapat orang Moab. Ya. Istrinya, anaknya satu Rut, satu lagi Orpa. Lah gak lama lagi, kedua anak lakinya mati juga. Ini Naomi benar-benar susah sekali, menderita sekali. Nasibnya kurang baik nih. Udah kelaparan, ke Moab, suaminya mati. Anak lakinya mati semua, tinggal menantunya cewek-cewek. Akhirnya bilanglah si Rut, ya, berkata Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu juga. Karena apa? Naomi bilang, aku tuh udah tua, enggak punya anak cowok lagi. Kalau anak cowok, aku kasih kamu satu lagi. Ada tua, enggak punya anak lagi. Kalau punya anak pun, kamu enggak bisa nunggu terlalu lama. Oke menantuku, kamu pulang aja. Supaya kamu pulang ke negerimu, ke Allahmu, dan mana ke keluargamu. Supaya tahu kamu bisa menikah lagi kan. Akhirnya Orpa pulang. Pulang meninggalkan Naomi. Rut, kamu pulang juga. Iparmu udah pulang ke bangsanya. Yang pada Allah-Allahnya, para Allahnya. Tapi kata Rut demikian saudara. Dia setia. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Ya. Janganlah desak aku meninggalkan engkau. Kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Pergilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Jikalau sesuatu ada apapun, misalkan aku dari engkau selain dari maut. Saudara, jadi Rut bilang ini. Ya, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain dari maut. Ini Rut setia, tidak meninggalkan Naomi seorang diri dalam penderitaannya. Naomi menderita karena sendiri, suaminya mati, anaknya mati, dan bilang udahlah kamu pulang semualah, aku biar sendiri deh. Tapi Rut itu setia.
Kalau kau pulang, kamu tidur di mana, aku ikut. Allahmu Allahku, negerimu negeriku, bangsamu bangsaku. Tidak ada yang memisahkan kita kecuali maut. Kalau enggak, Tuhan menghukum aku. Rut setia sekali, saudara. Banyak orang sekarang susah setia. Banyak pasangan hidup tidak setia. Lihat tuh, di sosmed ya kan, suaminya sudah waktu kaya, dia punya istri kan, saya senang, waduh suami kaya, tua pun oke lah, yang penting kaya kan. Wah, akhirnya suaminya bangkrut, stroke lagi. Wah, dipukul-pukul saudara. Ada lagi banyak orang yang suaminya dulu waktu kaya, istrinya senang. Ketika suaminya sakit penyakitan, mulai disia-siakan. Atau kita orang tua, kita udah gak berguna lagi, kita lempar ke panti jompo. Dulu kita dipelihara oleh orang tua kita. Ya dikasih susu, uang sekolah, uang jajan, puluhan tahun. Ketika kita sudah enak maju, karena pasangan hidup kita gak terima orang tua kita. Orang tua kamu udah tua, udah renta, gak berguna, bikin susah orang, bikin jijik orang. Akhirnya dilemparkan ke panti asuhan. Itu orang gak setia pada orang tuanya. Saudara, Rut setia pada mertuanya. Rut setia pada mertuanya. Ketika mertuanya kaya, Rut ikut mertuanya Naomi. Ketika Naomi miskin, gak punya apa-apa. Walaupun udahlah kamu pergi aja. Ikut aku susah, gak ada punya anak laki-laki. Tetapi Rut tetap setia, saudara. Jadi kita harus belajar setia kepada keluarga. Suami setia pada istri, istri setia kepada suami, anak-anak setia pada orang tua setia pada anak-anak. Bahkan kita menantu setia pada mertua. Harus itu. Ya. Pertama Tuhan, kedua adalah keluarga. Apa yang kita apa upahnya dari kesetiaan kita pada keluarga? Jadi kalau Tuhan jelas nanti upahnya. Kalau kita setia pada keluarga, di dalam keluarga, apa upahnya Pak? Pertama, upahnya adalah ada pemulihan keluarga dan damai sejahtera, ada berkat-berkat Tuhan. Rut ketika setia pada Naomi, dia dipertemukan dengan Boas, pengusaha, ya kaya, ya kan? Dan akhirnya Boas tahu sejak Rut ini orang setia Naomi ini, setia mertuanya. Akhirnya ditebuslah Rut dan dia dikawini dan dia menjadi istri Boas, ya, dan diberi anaknya Obed yang bakal turunan Daud juga kan. Jadi benar-benar Rut itu keluarga dipulihkan. Naomi sangat senang. Waduh, sekarang punya keluarga baru, ya kan? Punya menantuku punya pahlawan baru, punya suami baru dan punya anak. Ya, hidup mereka sekarang enak, saudara. Coba Orpa, nggak tahu kemana dia. Orpa pulang ke negerinya, ke Allah-Allahnya. Belum tentu dia punya suami lagi. Belum tentu dia seenak Rut. Jadi kesetiaan Rut ya pada keluarga, pada mertuanya membuahkan hasil. Tuhan berkati orang setia. Saudara, apa hukumannya jika kita tidak setia pada keluarga? Kehancuran. Ini contoh Daud. Daud itu tidak setia pada keluarga, saudara. Ya, Daud diberkati, istrinya banyak. Punya juga gundik. Tapi masih aja bisa jahat kepada istrinya Uria, Betseba. Bayangkan dia udah punya istri banyak, ya kan? Dia di atas soto lihat orang mandi, saudara. Ini juga nggak beres juga ya. Kenapa ada sumur mandi umum di depan istana raja, ya kan? Begitu Daud lihat, ada cewek cantik nih, ya kan? Daud tergoda dan diambil, ditidurin dan dia hamil. Ketika Daud menghamili Betseba, apa terjadi? Daud bunuh suaminya supaya dia bisa mengawini istrinya. Ini jahat mata Tuhan. Ini gak setia pada Tuhan dalam keluarga. Sampai ditegur Nathan, Daud, kamu gak setia. Kalau istrimu gak cukup, gundikmu gak cukup, hartamu gak cukup, Tuhan mampu berikan tambah-tambahkan. Mengapa engkau mengambil istri orang Uria itu yang berjasa, yang baik, yang perang untuk engkau, kau ambil istrinya, kau bunuh orang Uria itu. Jahat sekali Daud. Dia dia selingkuh di dalam Tuhan dan selingkuh dalam keluarga. Dia berani membunuh, merampas istri orang lain. Keluarga orang lain dihancurkan, suami dibunuh, istrinya diambil. Dan Daud dihukum Tuhan. Apa terjadi? Istri Daud ditidurin di tempat umum oleh anaknya di depan umum. Kalau Daud sembunyi-sembunyi meniduri Betseba,
istri si Daud ditiduri, kundik-kundiknya tidurin, itu saudara di depan umum. Dan anak-anaknya itu mau membunuh Daud, Absalom saudara. Jadi kalau kita nggak setia pada keluarga, keluarga kita akan hancur. Keluarga Daud hancur karena dia nggak setia dalam berkeluarga. Maka kalau kita nggak setia dalam keluarga, kita akan hancur dalam keluarga. Dan berkat-berkat Tuhan menjauh dari kita saudara. Pertama kita nggak setia, suami nggak setia. Ya kan? Nanti istri nggak cerai. Cerai pasti. Atau istri nggak setia, suami menceraikannya. Nanti anak nggak setia, orang tua minggat. Jadi banyak kalau kita nggak setia, keluarga dihancurkan. Iblis menghancurkan keluarga-keluarga yang nggak setia pada Tuhan. Dia tahu, ini Tuhan nggak setia, pasti juga sama keluarga nggak setia. Orang yang nggak setia pada Tuhan, pasti nggak setia sama keluarga. Ke Tuhan dulu, baru keluarga. Saudara, yang ketiga kita belajar kebenaran Tuhan, setia pada pekerjaan. Jadi kesetiaan kita pertama pada Tuhan. Kedua, kepada keluarga kita. Yang ketiga, kepada pekerjaan. Saudara, banyak orang Kristen itu tidak setia dalam pekerjaan. Banyak sekali. Orang korupsi, merampas omsetnya perusahaan. Zaman sekarang saudara, orang dikasih kerjaan nih, baik-baik di perusahaan nih. Ya, katakanlah perusahaan CCTV. Ya kan? Dia tahu, bosku untung banyak nih. CCTV misalnya harganya 500.000, dijual 1 juta. Oh enak banget bosku, aku gajian cuma 3-4 juta. Bosku untungnya banyak nih. Akhirnya setiap kali ada orang beli CCTV, dia kasih penawaran ke perusahaannya yang besar. Kasih penawaran dari perusahaannya yang mahal-mahal. Ya kan, wah kok mahal. Nah dia bikin lagi penawaran yang murah atas nama perusahaan sendiri di rumah. Bos, kalau kamu mau beli CCTV, sama mereknya, sama speknya, sama made in-nya, made in China misalnya. Tapi harganya jauh lebih murah. Kok bisa? Aku punya supplier yang lain yang lebih murah. Akhirnya setiap kali perusahaan dapat omset, diambil oleh karyawannya. Karena kaya, bosnya mulai menurun perusahaannya dan akhirnya tutup. Ini namanya tidak setia di dalam pekerjaan. Atau kita bekerja, tetapi kita masih sambilan. Bekerja di kantor 8 jam itu hak kantor. Kita masih main online, jual multi level, masih jual barang-barang lain, bahkan jual produk-produk saingan perusahaan kita. Itu enggak setia. Banyak sekali yang Tuhan demikian saudara. Kita jangan tiru hal demikian. Apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Tentang pekerja. Efesus 6 ayat 5 sampai 7. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Hamba-hamba itu dulos. Itu namanya pelayan, dulos, budak. Walaupun kamu gak dibayar, taatlah Tuhanmu. Karena kamu sudah dibeli. Ya kan? Dibayar dan dibeli. Taatilah ya, dengan tulus hati, dengan setia. Takut dan gentar seperti kau setia pada Tuhan. Jangan hanya di depan bosmu saja engkau baik. Di depan bosmu saja engkau setia, engkau taat. Tapi di luar itu kamu gak taat dan setia. Kamu jual barang orang lain selain barang dari bos kamu. Saudara, kita diajar untuk setia dalam bekerja. Kalau kita anak-anak Tuhan gak setia dalam bekerja, saya pastikan saudara tidak akan setia kepada Tuhan. Saya tahu saudara setia kepada Tuhan atau tidak dari mana? Dari saudara setia atau enggak dari keluarga, saudara setia atau tidak dari pekerjaan. Kalau saudara setia sama Tuhan, pasti akan setia kepada pekerjaan dan setia pada keluarga. Ya, banyak sekali saudara, orang-orang yang begitu jahat, dia sampai bekerja merongrong perusahaan sendiri. Kita belajar dari satu orang tokoh bernama Yusuf, saudara. Ya, Yusuf memiliki kesetiaan dalam bekerja sebagai budak. Dia tahu dia nggak dibayar, makan pun terbatas, tapi dia setia kepada Allah, pada tuan-tuannya.
Ketika dia ditangkap, masukkan sumur, dijual, dia diam aja. Dan dia waktu bekerja sebagai budak, dia rajin. Dia bekerja rajin. Dia akhirnya jadi mandor. Dia angkat lagi jadi ketua, kepala rumah tangga Potifar. Kenapa? Dia setia, rajin dan giat dan jujur. Tidak mungkin Yusuf diangkat menjadi pemimpin rumah tangga Potifar kalau dia suka nyuri, kalau dia suka berbohong, kalau dia suka malas tidur-tiduran. Nggak mungkin. Karena kinerja Yusuf, dia orang rajin dan bekerja, giat. Dia nggak minta upah. Dia tahu aku budak, nggak layak minta upah. Tapi dia kerja giat, kerja rajin, kerja jujur, kerja takut akan Tuhan. Maka dia jadi ketuanya, kepala rumah tangga Potifar. Sampai dijebak oleh istri Potifar. Ini orang rajin, baik banget loh. Orang udah jujur, udah baik. Ada aja godaannya. Udah baik, udah jujur, rajin bekerja. Ada aja godaannya. Kenapa menonjol Yusuf kan? Ganteng, gagah, pintar kerja. Kadang-kadang gitu di kantor. Wah ini kerja rajin, naik pangkat. Itu mulai ada godaan. Orang yang kerja di kantor, itu yang wah jadi direktur, hebat kinerjanya. Banyak godaan. Cewek-cewek pada naksir, ya kan? Lihat nih, Yusuf difitnah. Loh, jangan tante, jangan. Udahlah Yusuf, gak ada orang kok, udah aku suruh pergi semua. Semua lah, aku suruh main WA semua di luar. Gak ada yang lihat. Udahlah, jangan. Kalau aku berbuat demikian, aku menista Tuhanku. Yusuf benar-benar setia. Dia menjaga kekudusan. Dalam bekerja, dia takut akan Tuhan. Dia takut berbohong, takut berbuat salah, takut berbuat yang tidak. Sampai Yusuf difitnah dan dia akhirnya masuk penjara. Di penjara pun Yusuf setia lagi. Dia kerja giat. Dia sedang pekerjaannya. Kerja. Akhirnya dipercaya pimpinannya. Diangkat menjadi ketua. Wakil ketua di penjara. Dimanapun Yusuf bekerja, selalu diberkati. Karena Yusuf adalah setia. Sampai akhirnya Yusuf menjadi penguasa Mesir. Ya, saudara, kalau kita setia di dalam bekerja, pasti kita ada upahnya. Apa sih Pak upahnya Pak? Pertama upahnya adalah ada promosi Tuhan. Kalau kita kerja di perusahaan, jadi sales setia, kita giat taat setia, pasti kita dipromosikan Tuhan. Dari sales menjadi supervisor. Dari supervisor setia taat bekerja menjadi manajer. Dari manajer setia taat dan diberkati menjadi direktur. Dan akhirnya menjadi presiden direktur. Bisa dikasih saham. Kalau kita mau taat, setia, pasti ada promosi dari Tuhan. Kalau jadi kasir aja korupsi, bagaimana perusahaan saudara bisa ngangkat saudara jadi menteri jadi ketua keuangan atau finance manager atau manajer keuangan? Sales saja korupsi, bagaimana saudara bisa menjadi manajer marketing? Gak bisa. Kita setia dalam perkara kecil dulu, baru Tuhan dengan perkara besar. Yusuf dia orang yang setia dan pekerjaan dari hal kecil, dari budak yang gak digaji, kerja taat setia, terus dia masuk lagi menjadi orang tawanan setia lagi, dan dia akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Daud juga demikian, 3 domba digembalakan Daud dengan setia. Nyawanya taruhan, anak dombanya dimakan oleh singa, dikejar, dihajar, diambil dombanya dari mulut singa. Bayangkan, hanya domba, anak domba saja dimakan oleh singa, diterkam. Daud berani berantam dengan singa, nyawanya dipertaruhkan. Ini orang yang komitmen, orang yang punya integritas, orang yang punya kesetiaan. Nyawamu diberikan. Kalau kita mungkin 3 ekor di satu makan singa, kita lari. Masih ada 2 nanti 3 lagi, jadi 4 lagi. Beranak sendiri kan. Jangan nanti aku mati. Kita punya kambing, diambil orang, kita lari. Tidak boleh berantem. Daud berantem dengan beruang dan singa. Nyawamu diberikan. Yesus mau mati untuk kita. Itu bukti kesetiaan pada kita. Maka Yesus sebagai Tuhan, penguasa surga dan dunia. Tetapi Daud ketika dia setiap perkara kecil, singa beruang dihajar untuk mempertahankan, untuk integritasnya pada pekerjaan, untuk mengembalakan dombanya. Tuhan latih lagi
melalui Goliat. Saul mana? Saul takut. Dia nggak taat, nggak setia. Saul adalah orang yang nggak setia. Saul takut karena rakyatnya. Dia lebih takut dengan rakyat daripada Tuhan. Kalau Daud enggak, dia setia dengan Tuhan. Aku nggak takut mati. Jangankan Goliat. 1:5 pun dilawan saudara. Semua lari, punya tombak, lembing. Daud dia setia dengan Tuhan. Dan Tuhan uji lagi melalui Goliat. Dan akhirnya menang. Dan si Daud menjadi raja. Dia menjadi penguasa. Kalau Saul tadi Yusuf penguasa Mesir, Daud menjadi penguasa Israel. Hal kecil di dalam pekerjaan yang setia, Tuhan akan berikan hal yang besar. Saudara sales, saudara setia akan jadi manajer. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dengan perkara kecil dan aku akan memberikan kamu tanggung jawab dengan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, kita harus setia dalam pekerjaan. Jangan alasan pelayanan. Akhirnya kita nggak bekerja. Omong bosnya, bos, aku sorry bos ada pelayanan. Nggak bisa. Kalau kita kerja 8 jam itu milik perusahaan. Nggak boleh kita langsung, oh ya saya pelayanan dulu. Nggak bisa saudara. Maka kemarin ada multimedia ngomong, Pak Budi, saya nggak bisa loh kalau pelayanan Sabtu. Tapi saya mau izin sama bos saya. Siapa tahu diizinkan. Jangan izin. Kamu kerja tetap kerja. Senin Sabtu milik bos kamu. Jangan izin bos kamu untuk pelayanan, nggak boleh. Jangan pelayanan kamu jadi batu sandungan. Kerja yang giat itu udah pelayanan. Kerja yang jujur, kerja yang taat, kerja yang setia itu pelayanan. Jangan bilang, Pak, saya izin Pak karena ada pelayanan di kerja. Nggak boleh. Nggak boleh. Tetap kerja yang jujur. Maka saya nggak izinkan. Udah nggak usah. Kamu tetap kerja yang jujur, kerja yang baik, kerja yang komitmen. Itu pelayanan. Kalau nanti minggu baru kamu datang lagi boleh silakan. Apa sih Pak upahnya kalau kita setia dalam pekerjaan? Ya, promosi. Sekarang apa hukumannya? Apa hukumannya kalau kita nggak setia? Nah ini saudara, kalau kita nggak setia hukumannya apa? Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Hamba ada 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Dikasih Tuhan, nih ya tuannya. Aku pergi ya, kamu kerjakan tuh. Ini modal awal nih, kamu 5 talenta. Ya, kamu 2 talenta, 1 talenta, ya. Aku pergi dulu, nanti aku minta hasilnya. Hasil kerja kamu apa? Ya. Maka yang 5 diberikan Tuhan. Ini yang 5 aku kerjakan, aku bungakan, aku multiplikasikan, aku kembangkan menjadi 5 lagi. Wah hebat engkau. Yang 2, Tuhan, ini 2 talenta aku berikan jadi 4. Oh bagus. Yang 1. Dia dipendam, tidak bekerja, dia malas. 1 talenta itu dipendam aja, disimpan aja. Tuannya bilang, mana tuh modal yang aku kasihkan? Mana modalnya? Berkembang gak? Tuhan tuh jahat loh, malah Tuhan salah-salahkan lagi. Orang kalau malas, orang kalau jahat itu cari kasih alasan. Saya menuduh orang kambing hitam selalu itu. Tuhan yang jahat. Maka jawab tuannya, hei kamu hamba yang jahat dan malas, ya. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan pada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Saudara, Tuhan marah. Tuannya, kamu orang malas, nggak setia, nggak taat. Kalau kamu tahu nggak bisa kerja, malas, ya udahlah kasih yang orang lain untuk menjalankan. Tapi kamu jahat, malas. Kamu ambil itu 1 talenta, kasih ke orang lain. Jadi saudara, kalau kita nggak taat dalam bekerja, posisi kita diberikan kepada orang lain. Saul tidak setia dalam pekerjaan sebagai raja. Tuhan bunuh. Dan posisinya kemana saudara? Sebagai raja? Diberikan kepada Daud yang setia. Posisi kita sebagai manajer, kita korupsi, kita dipecat, di PHK. Dan diberikan kepada orang yang lebih setia daripada kita. Saul tidak setia. Selalu gak setia.
Dan bagi pekerja dia setia. Akhirnya apa? Pekerjaannya sebagai raja. Posisinya Saul sebagai raja. Diambil Tuhan, diberikan kepada Daud. Begitu gak setia, langsung Samuel. Engkau pakai minyak dan tanduk. Penuhkan tanduk dengan minyak. Urapi Daud. Urapi hamba yang baru. Akhirnya Daud diangkat menjadi raja. Saudara, kita dalam bekerja hati-hati. Dalam pelayanan hati-hati, saudara. Kita pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pengerja Tuhan harus setia dalam pekerjaan. Kalau kita nggak setia dalam hal-hal dunia, hal-hal organisasi, kita artinya sedang nggak setia kepada Tuhan. Tapi kalau kita setia kepada Tuhan, pasti kita setia pada keluarga, setia pada pekerjaan, setia dengan pelayanan kita, saudara. Memang kadang-kadang pelayanan mengalami goncangan-goncangan, tidak enak. Digesek sana, gesek sini. Setia saja, saudara. Pasti Tuhan berkati. Tuhan pasti berikan yang terbaik. Itu gesekan-gesekan itu adalah ujian untuk kita. Apakah kamu tetap setia, bertahan? Yusuf gak enak, digesek sana, gesek sini, disiksa, disuruh kerja keras, dipenjara. Tetapi dia setia dan diberikan jadi penguasa Mesir. Saul gak setia, maka diberikan Daud. Daud setia, saudara. Jadi kita setia. Kesetiaan itu menggantung penderitaan. Yesus setia sampai salib. Apa yang dialami? Diludahi, ditolak, dipukul, dilempar batu, dijambak rambutnya, dikasih pakai duri, disiksa, dipaku tangannya, ditusuk lambungnya, mati. Itu setia. Kita baru disindir aja, sudah pergi. Aku nggak mau di sini lagi. Jemaat sini nggak mau apa? Jemaatnya jahat-jahat. Ah, nggak mau Pak. Jahat gembalanya. Ah, nggak mau Pak. Pemusiknya jahat. Ah, nggak mau Pak. Media jahat. Ah Pak, si A jahat. Semua dianggap jahat. Saudara, kalau kita ada gesekan dengan teman-teman kita, itu Tuhan izinkan untuk mengasah kita. Apakah kamu punya integritas, kesetiaan, ketaatan. Kalau setia dalam pelayanan, Tuhan promosikan, saudara. Tuhan promosikan. Jangan dianggap remeh itu gesekan-gesekan. Kalau ada Goliat, apakah bisa Daud jadi raja? Kalau nggak ada sumur, apakah Yusuf bisa sampai ke Potifar? Kalau nggak ada Potifar jadi budak, apakah Yusuf bisa sampai ke penjara? Kalau nggak ada penjara, apakah Yusuf bisa sampai ke istana? Semua Tuhan menilai apakah kita punya kesetiaan. Pertama, setia kepada Tuhan. Beribadah sungguh-sungguh. Baca firman sungguh-sungguh. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kedua, kita harus percaya, kita harus setia kepada keluarga. Jangan main selingkuh. Yang selingkuh berhenti. Dan kita berdoa bersama-sama keluarga. Mesbah keluarga, berdoa dengan keluarga. Suami dan istri berdoa setiap malam. Kita berdoa setiap malam, berdua. Pagi berdoa lagi sama suami istri. Saya percaya anak kita diberkati. Kita diberkati. Ada apapun kita jangan takut kekurangan. Tuhan berkati. Setia berkeluarga. Ya. Kalau HP-nya istrinya suaminya dia pinjam, istrinya takut, itu gak setia namanya. HP di meja suaminya, istri mepegang, dimari, HP gua tuh jangan. Apa sih passwordnya? Jangan. Password pribadi. Itu gak setia. HP saya dipakai isi saya berjam-jam, saya diam aja. Gak apa-apa. Kita kalau setia dengan pasangan kita, HP di meja udah gak kasih password. Udah pakai aja. Saudara, itu bukti hal kecil tentang kesetiaan. Ada kejujuran, ada ketaatan. Dan yang terakhir ketiga, setia ke pekerjaan. Apapun yang saya kerjakan sekarang, pelayan Tuhan, jadi sekuler, kerja di manapun berada, setia perkara kecil. Tuhan angkat saudara menjadi yang tinggi. Ya, jadi saudara, sekali lagi, kalau kita dalam pekerjaan tidak setia, maka posisi kita akan diambil Tuhan dan diberikan kepada orang lain. Seperti Saul yang tidak setia dalam pekerjaan yang pada Tuhan, yang diberikan Tuhan sebagai raja. Saul tidak setia dalam pekerjaan sebagai raja dan diambil dan diberikan kepada Daud. Dan Daud adalah orang yang setia. Jadi bagi umat Tuhan harus tahu urutannya, prioritasnya. Kepada siapa kita percaya, ada urutan yang benar. Ya. Pertama adalah setia kepada Tuhan.
Yang pertama saudara, dari prioritas urutan yang benar dalam Kristiani adalah setia kepada Tuhan. Kalau orang setia kepada Tuhan, pasti dia juga akan setia pada keluarga. Jadi setia pada Tuhan. Yang kedua, setia kepada keluarga. Dan yang ketiga, setia kepada pekerjaan. Jadi ini urutannya sudah yang benar. Setia pada Tuhan, maka kita akan setia pada keluarga juga. Dan setia kepada pekerjaan. Kalau kita tidak setia kepada Tuhan, mustahil kita bisa setia kepada keluarga dan setia kepada pekerjaan. Jadi kita tahu kalau kita setia pada Tuhan, pasti setia pada keluarga dan pekerjaan. Seperti halnya Ishak. Ishak adalah orang yang tahu prioritas. Tahu apa urutannya, bagaimana menyembah Tuhan. Ishak, ya, di Kejadian 26 ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Nah, Ishak pertama kali dia menempati negeri, dia selalu mendirikan mezbah dulu, memanggil Tuhan, beribadah kepada Tuhan dulu. Baru kemudian dia memasang kemahnya, mezbah, ya, terus kemahnya didirikan, ya, tenda, keluarga, Tuhan, dia dirikan mezbah, beribadah Tuhan, ya, setia pada Tuhan. Kedua, dia dirikan tenda di keluarga, bicara tentang keluarga. Baru dia menggali sumur pekerjaan. Ishak, kenapa dia diberkati? Dia menggali sumur selalu berbual-bual airnya. Ishak menjadi kaya, semakin kaya dan tambah kaya dan sangat kaya. Kenapa? Ishak diberkati Tuhan. Kenapa diberkati Tuhan? Karena Ishak adalah orang yang tahu prioritas. Pertama, Tuhan dulu, mezbah dulu, mezbah didirikan, doa dulu, baru keluarga, baru pekerjaan. Jadi saudara tahu prioritas yang benar. Banyak orang kebalik. Kerja dulu. Tuhan nanti kalau sempat. Tuhan nanti kalau ada waktu. Gereja nanti, ibadah nanti, pelayanan nanti. Pokoknya kerja cari uang. Atau mungkin keluarga dulu, ke mall dulu, keluarga. Ada orang yang mendewakan keluarganya. Ada yang memuji keluarganya. Sampai dia utamakan keluarga lebih dari Tuhan. Tuhan dulu. Tuhan utamakan dulu. Ibadah dulu. Sungguh-sungguh dalam Tuhan dulu. Baru kita keluarga. Kalau dalam keluarga, kalau kita dalam Tuhan dulu, keluarga diberkati. Habis keluarga, baru kita pekerjaan. Ya saudara, dimanapun saudara berada, ingat. Ibadah dulu. Tuhan dulu. Setia pada Tuhan dulu. Baru keluarga. Baru pekerjaan. Jangan kebalik. Selama ini banyak orang pikirannya pekerjaan. Sampai ke gereja pun mencari omset. Ke gereja pun mencari pekerjaan. Ke gereja pun mencari peluang. Kita ibadah sungguh-sungguh. Tuhan dulu. Baru nanti, baru kita mendirikan tenda. Berbicara tentang rumah tangga, keluarga. Habis itu baru kita pekerjaan. Amin saudara. Ya saya minta WL untuk siap. Jadi pada hari ini kita belajar firman Tuhan mengenai kesetiaan. Ya. Tadi udah dibahas, jangan terbalik-balik. Kita harus setia, percaya kepada Tuhan dulu, beribadah sungguh-sungguh, mendirikan mezbah, beribadah, ke gereja, baca firman Tuhan. Kedua, kita baru mendirikan tenda. Artinya apa? Kita harus setia kepada keluarga. Maka Tuhan akan berkati keluarga kita. Dan yang terakhir yang ketiga adalah kita menggali sumur. Berbicara tentang pekerjaan. Banyak orang, ya tadi saya sebutkan, mengutamakan pekerjaan, keluarga, dan Tuhan yang nomor 3. Jadi saudara, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari hari kita belajar kesetiaan. Setia pada Tuhan, setia pada keluarga, dan setia kepada pekerjaan kita. Amin.